siang. Terima kasih kalian sudah bersedia untuk hadir untuk belajar bersama-sama untuk melengkapi pengetahuan suku. Oke, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini atas berkat kami. Berkati Tuhan pembelajaran kami hari ini, sehingga apa yang kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus, kita bersaudara. Silakan kembali. Jadi hari ini Bapak hari ini akan menyampaikan pembelajaran dalam masyarakat majemuk. Pembelajaran ini diambil dari pembelajaran bab 10 pendidikan agama Kristen. Ya, mensyukuri adanya keberagaman ras, etnis, budaya dan agama. Kemudian setelah kalian mempelajari hal ini, diharapkan kalian dapat memahami dasar teologis untuk keberagaman dan kalian mampu membangun kepekaan terkait dengan keberagaman. Dalam pembelajaran ini, Bapak ingin tanya, apakah kalian hidup dalam keberagaman? Apakah kalian hidup di lingkungan yang beragam atau berbeda? Berbeda. Ketika kalian tahu bahwa kalian itu berada di lingkungan yang majemuk, bagaimana perasaan kalian ketika hidup seperti itu? Apakah kalian merasa tertekan? Atau biasa saja? Atau berusaha untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan kalian? Ada yang bisa kasih pendapat dengan orang yang berbeda suku, agama, atau budaya? Bagaimana perasaan kalian ketika berada dalam kelas yang berbeda agamanya, berbeda sukunya? Apa perasaan kalian? Merasa takut? Merasa terasing? Merasa seolah-olah terhina? Apakah kalian merasa bahwa kalian sendiri? Tidak. Apa yang kalian rasakan? Lanjut untuk melengkapi pemahaman kalian tentang masyarakat majemuk, hidup di tengah masyarakat majemuk, saya akan bawa kalian nonton sebuah tontonan video ya di YouTube. Ya, coba kita simak bersama-sama. Oke. Terdiri dari sekarang budaya juga ras. Karena itu ya disebut sebagai memberikan tanggapan kira-kira apa yang kalian lihat dari video tadi? Suku, ada berbagai macam suku. Tadi dikatakan berapa suku? Ada 500 suku bangsa di Indonesia kan? Apa namanya? Majemuk. Ada namanya suku apa? Bali, Batak, Bugis, Dayak, Betawi, suku Madura. Nah ini menunjukkan bahwa memang Indonesia kita nggak bisa mengkiri bahwa kita itu beragam. Pertanyaannya kenapa sih penting untuk kita pelajari? Supaya membangun kehidupan kalian untuk saling menghargai satu sama lain, ya, tidak saling menjelekkan satu sama lain terhadap suku yang lain. Ya, keberagaman itu diartikan sebagai suatu kondisi di mana terdapat variasi atau perbedaan dalam berbagai aspek seperti apa? Budaya, agama, suku, ras, dan keberagaman dapat terjadi baik tingkat individu maupun dalam suatu kelompok masyarakat. Aspek-aspek dalam keberagaman itu adalah yang pertama suku. Kenapa kita beragam? Karena kita berbeda suku. Di dalam kelas ini saja kita sudah beragam.
beragam, sudah majemuk. Ada suku Dayak, ada suku Batak, sukunya Dayak, Jawa, Dayak Jawa, Dayak Timur. Apalagi yang menjadi dalam kelas ini? Warna kulit, betul nggak? Itulah yang dimaksud dengan beragama dari suku. Oke, dari segi agama apa yang berbeda? Di Indonesia ini ada berapa agama? Oke, coba sebutkan masing-masing. Islam, Hindu, ya, Hindu tadi ya, Hindu, Buddha, Konghucu, apa lagi? Ya, Kristen. Dari agama saja kita sudah berbeda di Indonesia ini. Ada orang Kristen, ada orang Katolik, ada agamanya Buddha, Islam, Hindu, Konghucu, dan agama kepercayaan. Kemudian dari budaya kita berbeda. Budaya yang berbeda apa biasanya alat musiknya? Alat musik di Dayak itu apa namanya? Kita tahu. Sulawesi Utara, apa namanya? Kulintang. Tahu kulintang? Di Dayak apa namanya? Apa? Ya, betul. Di Batak apa namanya? Ada. Tariannya apa namanya yang terkenal? Tarian Totor. Di Jawa tarian apa yang paling terkenal? Jaipong. Tari Jaipong. Betul, itu Jawa tuh. Ras. Kita ini rasnya itu Malayan, Mongoloid. Malayan Mongoloid itu adalah ras suku Indonesia yang menduduki kebanyakannya itu di Asia Tenggara. Makanya kita dikategorikan negara Asia Tenggara. Ya, bahasa Jawa, bahasa apa lagi? Bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Manado, bahasa NTT, apalagi bahasanya? Bahasa Pamonan, itu bahasa Bapak. Bahasa Batak. Berbagai macam bahasa. Ya, berbagai macam bahasa yang membuat kita beragam. Nah, kenapa kira-kira kita itu berbeda? Terjadi keberagaman tersebut. Kenapa ada suku ini, suku itu, suku Jawa, suku Batak? Siapa yang tahu? Kenapa ada orang Batak, ada orang Timur, kok ada orang Papua, ada orang Poso, ada orang Dayak, ada orang NTT di satu pulau, satu negara di Indonesia? Mengapa bisa terjadi? Ya, keberagaman Indonesia terjadi karena kombinasi beberapa faktor, termasuk letak geografi, kemudian bentuk kepulauan, kondisi alam yang beragam, sejarah dan pengaruh budaya asing. Ya, letak geografi itu kita itu berada dihimpit oleh benua apa saja? Dihimpit kita benua Australia dan lautan Hindia, sehingga itu menjadi titik temu kebudayaan di bangsa Indonesia. Oke, dari bentuk kepulauannya kita berbeda, tadi beragam atau majemuk. Kemudian dari kondisi alam berbeda. Kondisi alam di Kalimantan dengan di daerah Sulawesi sangat berbeda jauh. Di sana itu kebanyakannya padang stepa, di Kalimantan itu hutan tropis. Berbeda sekali. Kalau alamnya berbeda, otomatis hidup perilaku masyarakatnya juga berbeda. Cara meramunya, cara berburunya, cara mengembangkan budaya-budaya yang leluhurnya seperti apa berbeda. Sangat berbeda sekali. Kemudian sejarah. Nah, sejarah ini kalau kita bahas panjang sejarahnya. Kenapa bangsa Indonesia berbeda-beda? Diawali dari masuknya para kolonial Belanda, kemajemukan di Indonesia. Nah, letak Indonesia yang strategis di antara benua Asia dan Australia, serta di jalur perdagangan internasional memungkinkan terjadinya interaksi budaya yang kaya. Itulah yang mendasari kenapa kita itu berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Nah, sekarang setelah kita mengetahui perbedaan suku atau faktor yang mempengaruhi terjadinya firman Tuhan. Nah, coba kita lihat bersama-sama ya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14, satu orang minta tolong bacakan. Siapa? Sudah ada di depan.
merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Dalam 1 Korintus ini bicara tentang keberagaman. Keberagaman digambarkan dalam satu tubuh Kristus. Ya, dalam satu tubuh Kristus. Kita dalam satu tubuh Kristus, tapi kita berbeda suku. Kita dalam satu kesatuan di dalam Tuhan, tapi kita berbeda suku, berbeda-beda. Tapi kita satu kesatuan dalam Kristus. Ya, firman Tuhan berkata, karena seperti tubuh itu satu dengan anggota-anggotanya. Ya, banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Ya, kita harus mensyukuri bahwa Tuhan itu luar biasa, memberikan keberagaman yang luar biasa kepada kita. Ayat ini menggambarkan bagaimana keberagaman adalah bagian dari rancangan Allah. Kapan bisa terjadinya hal ini? Kalau kita belajar dari sejarah, kalian pernah baca peristiwa Babel atau pembangunan Menara Babel? Siapa pernah baca? Awal mula terciptanya berbagai macam bahasa diawali dari sejarah pembangunan Menara Babel. Balaukan daripada kondisi manusia pada saat itu. Pada saat itu manusia satu bahasa, satu logatnya. Tuhan turun mengajarkan bahasa, sehingga muncul bahasa-bahasa yang kita gunakan sekarang ini. Nah, dari ayat ini menguatkan bahwa keberagaman itu atau kemajemukan itu sebenarnya tujuan daripada Tuhan itu sendiri. Jadi kita harus bisa pahami akan hal ini, ya. Kemudian yang kedua, dasar teologisnya atau dasar firman Tuhannya di dalam Galatia 3 ayat 28, kita bacakan ini. Galatia 3 ayat 28 demikian bunyi firman Tuhan. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Semuanya kita satu di dalam Tuhan, dalam Kristus. Kita satu, karena Tuhan tidak memandang suku. Tuhan tidak pernah memandang bahasanya, sukunya. Tuhan tidak melihat hal itu, ya. Ayat ini menekankan bahwa kesetaraan dalam Tuhan merupakan identitas duniawi yang tidak membatasi nilai atas peran kita dalam Kristus. Ya, hal ini menunjukkan bahwa keberagaman adalah kenyataan yang diakui dan harus diterima oleh iman Kristen. Kita harus terima dengan iman kita bahwa keberagaman ini tujuan Allah itu sendiri. Allah ingin sendiri melihat bahwa kita hidup dalam keberagaman yang harmonis nantinya ke depan, ya. Oke, yang ketiga, Jenny, bacakan Jenny. Mulai daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai bukti dan memegang kepala di tangannya. Wahyu ini menjelaskan bahwa gambar di Wahyu ini memperlihatkan bahwa umat Allah berasal dari berbagai macam suku bangsa. Ketahui bahwa Tuhan sendiri yang menciptakan hal ini, kita harus menerimanya dengan iman. Untuk itulah kita harus membangun kepekaan terhadap keberagaman. Ya, karena di antara kalian ada yang hidup di tengah-tengah keluarga yang beragam, yang majemuk, keluarganya harmonis. Ya, ini sesuatu hal yang luar biasa, ya. Kepekaan itu adalah kemampuan untuk memahami dan merespon perbedaan dengan empati dan penuh rasa hormat. Karena kepekaan membantu mencegah konflik, ya. Kenapa kita harus bangun rasa kepekaan itu? Karena kepekaan itu membantu mencegah konflik dan memperkuat persatuan dalam masyarakat, ya, dalam masyarakat. Keberagaman itu membuat kekacauan. Kalau kalian pernah dengar peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia itu terkait dengan masalah agama, terkait dengan masalah ras, suku, ya. Oleh sebab itu kita harus memahami akan ini. Akan bacakan Yeremia 29 ayat 5 sampai 7.
kita harus berusaha untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat di sekitar kita dan hidup dengan penuh tanggung jawab. Hidup dengan penuh tanggung jawab. Lalu bagaimana kepekaan itu bisa dibangun? Bagaimana caranya membangun kepekaan supaya kita itu saling menghargai perbedaan lewat pendidikan? Di sekolah ini kan kalian diajarkan untuk saling menghargai kan? Betul nggak? Di sekolah ini kalian diajarkan untuk saling menghargai. Ya, kalian diajarkan untuk saling menghargai sesama kalian, walaupun berbeda suku, berbeda agama, kalian harus saling menghargai. Ya. Kemudian pengalaman langsung. Ada pengalaman di sini yang berteman sama beda agama. Ada punya pengalaman beda suku, pas Islam. Saya baru tahu hidup satu rumah sama mereka. Kami membangun hubungan yang harmonis. Saya menghargai, mereka juga berupaya untuk menghargai saya. Saya refleksi pribadi terhadap sikap kita sendiri. Mari kita merefleksikan diri kita sendiri supaya kita memahami bahwa kepekaan itu sangat penting sekali. Ya, untuk apa? Untuk menjadikan individu yang mampu hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang beragam. Itulah pentingnya kepekaan dibangun, ya, supaya menjaga harmonisan di tengah masyarakat. Ya, karena kita nggak bisa berpikir bahwa kita itu harus hidup seperti ini. Landasan Alkitab untuk kepekaan itu terdapat dalam Mazmur 137 ayat 1-5. Angsa tolong bacakan. Mazmur 137 ayat 1-5. Di tepi sungai Babylon kita duduk dan menangis apabila kami mengingat Sion. Di tepi-tepi sungai itu kami menggantungkan kecapi kami. Di sanalah orang-orang yang menawan kami menuntut nyanyian dari kami, dan orang-orang yang merusak kami menuntut sukacita. Katanya, nyanyikanlah sebuah lagu nyanyian Sion kepada kami. Bagaimanakah kami dapat menyanyikan nyanyian Tuhan di tanah asing? Jikalau aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah aku lupa kepada kebolehanku sendiri. Saya ingin memberikan tugas diskusinya kan untuk di sini. Coba kalian jawab dari Bapak di sini. Balik ke kursimu apa kayak situ. Di Bigo juga balik kursinya aja supaya coba cakap. Sebenarnya agama itu selalu lingkungan. Iya. Itu sebelumnya kita harus Yang teragam itu agamanya. Nah, sikap apa yang kalian kembangkan untuk bisa saling menghargai perbedaan agama? Contoh yang harus kalian kembangkan ketika kalian sudah mengetahui perbedaan lingkungan kalian. Oh, apa yang harus kalian kembangkan? Oh ya, Ya, sebelum kita menutup, kita harus memahami bahwa dalam kehidupan di masyarakat umum sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam bagi dunia, memancarkan kasih Kristus melalui tindakan kita dengan memahami dan menerapkan ajaran Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat berkontribusi untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan penuh kasih. Ingatlah bahwa dalam Kristus kita semua adalah satu dan dipanggil untuk saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Amin. Untuk pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kami telah melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Untuk ilmu yang telah kami terima pada hari ini, Tuhan mampukan kami untuk menerapkannya dalam kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat umum, sehingga Tuhan kami dapat menjadi terang di tengah-tengah kami. Ada perbedaan suku, agama, budaya maupun ras. Ajarkan kami untuk senantiasa menghargai perbedaan ini Tuhan, sehingga tercipta suasana yang harmonis di kalangan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu. Haleluya. Amin. Tapi kalau misalnya saudara